Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Marani Aulia dengan NIM S1S1211098. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Sistem Operasi, di mana saya akan mempresentasikan mengenai proses dan penjadwalan. Baik, untuk materi yang pertama, yaitu konsep proses, di mana proses didefinisikan sebagai program yang sedang dieksekusi. Menurut Silberkas, proses tidak hanya sekedar suatu kode program atau text section, melainkan meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan seperti program counter dan stack. Selanjutnya, di sini ada diagram status proses. Nah, sebuah proses dapat memiliki 3 status utama, yaitu ada running, yaitu status yang dimiliki pada saat instruksi-instruksi dari sebuah proses dieksekusi. Yang kedua ada waiting, yaitu status yang dimiliki pada saat proses menunggu sebuah event seperti proses M or K. Yang ketiga ada ready, status yang dimiliki pada saat proses siap untuk dieksekusi oleh prosesor. Kemudian terdapat 2 status tambahan, yaitu saat pembentukan dan terminasi, di mana terdapat status tambahan. Yang pertama yaitu new, yaitu status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat. Yang kedua ada termination, status yang dimiliki pada saat proses telah dieksekusi. Selanjutnya, jika program telah selesai dieksekusi, maka status dari proses tersebut akan berubah menjadi termination. Jika waktu yang disediakan oleh OS untuk proses tersebut sudah habis, maka akan terjadi interrupt dan proses tersebut kini berstatus ready. Kemudian jika suatu event terjadi pada saat proses dieksekusi, seperti ada permintaan M dan K, maka proses tersebut akan menunggu event tersebut selesai dan proses berstatus waiting. Selanjutnya, di sini ada proses control block, di mana setiap proses digambarkan dalam sistem operasi oleh sebuah proses control block atau PCB yang dapat ditunjukkan pada gambar seperti yang dapat kita lihat. Di sini banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik, termasuk hal-hal yang ada di tabel proses control block, seperti yang ada di layar. Yang pertama itu terdapat status proses, di mana status proses tersebut yaitu terdapat status new, ready, running, waiting, halted, dan juga banyak lagi. Yang kedua ada program counter, yaitu suatu stack yang berisi alamat dari instruksi selanjutnya untuk dieksekusi untuk proses ini. Yang kedua ada CPU register. Register bervariasi dalam jumlah dan jenis tergantung pada rancangan komputer. Yang selanjutnya ada informasi manajemen memori. Informasi ini dapat termasuk suatu informasi sebagai nilai dari dasar dan batas registrasi, tabel halaman atau tabel segmen, tergantung pada sistem memori yang digunakan oleh sistem operasi. Yang selanjutnya ada informasi pencatatan. Informasi ini termasuk jumlah dari CPU dan waktu real yang digunakan, batas waktu, jumlah akun, jumlah job atau proses, dan banyak lagi. Yang selanjutnya ada informasi status MK. Informasi termasuk daftar dari perangkat MK yang digunakan pada proses ini, suatu daftar berkas yang sedang diakses, dan banyak lagi. PCB ini hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang dapat bervariasi dari proses yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya,
ada pembentukan proses. Sebuah proses dibuat melalui sistem call create process yang membentuk proses turunan atau child process yang dilakukan oleh proses induk atau parent process. Proses turunan tersebut juga mampu membuat proses baru sehingga semua proses ini pada akhirnya membentuk pohon proses. Ketika sebuah proses dibuat, maka proses tersebut dapat memperoleh sumber daya seperti waktu CPU, memori, berkas, atau perangkat MK. Adapun fungsi fork itu adalah sistem operasi Unix mempunyai sistem call fork yang berfungsi untuk membuat proses baru. Proses yang memanggil sistem call fork ini akan dibagi jadi dua. Proses untuk proses induk dan proses turunan yang identik. Proses induk dan turunan independen satu sama lain dan berjalan bersamaan. Selanjutnya, ada terminasi proses. Suatu proses diterminasi ketika proses tersebut telah selesai mengeksekusi perintah terakhir atau diterminasi dengan sengaja oleh proses lain. Biasanya, proses induk melakukan terminasi sengaja pada turunannya. Alasan terminasi tersebut yaitu seperti yang pertama ada turunan melampaui penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan. Dalam keadaan ini, proses induk perlu mempunyai mekanisme untuk memeriksa status turunannya. Yang kedua, ada taks yang ditugaskan kepada turunan tidak lagi diperlukan. Selanjutnya selanjutnya proses induk selesai dan sistem operasi tidak mengizinkan proses turunan untuk tetap berjalan. Jadi, semua proses turunan akan berakhir pula. Hal ini yang disebut cascading termination. Setiap proses memiliki identitas proses yang isinya berupa PID, kredensial, dan personality. Yang kedua ada konsep thread. Pengertian thread itu sendiri yaitu merupakan cara dari komputer untuk menjalankan dua atau lebih tasks atau tugas dalam waktu bersamaan, sedangkan multi-threading adalah cara komputer untuk membagi-bagi pekerjaan yang dikerjakan sebagian dengan cepat sehingga menimbulkan efek seperti menjalankan beberapa tugas secara bersamaan walaupun otak hanya satu. Di sini ada multi-threading, keuntungannya itu responsif. Responsif sendiri adalah aplikasi interaktif yang menjadi tetap responsif meskipun sebagian dari program sedang diblok atau melakukan operasi lain yang panjang. Kemudian berbagai sumber daya. Beberapa thread yang melakukan proses yang sama akan berbagi sumber daya. Keuntungannya adalah mengizinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai beberapa thread yang berbeda dalam lokasi memori yang sama. Kemudian ada ekonomis. Ekonomis yaitu pembuatan sebuah proses memerlukan pengalokasian memori dan sumber daya. Kemudian ada utilisasi arsitektur multiprosesor. Keuntungan dari multi-threading dapat sangat meningkat pada arsitektur multiprosesor di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel di atas proses yang berbeda. Kemudian terdapat model yaitu ada model many to one dan model many to one ini memetakan beberapa thread tingkatan pengguna ke sebuah thread. Contohnya itu Solaris Green Thread dan GNU Portable Threads. Kemudian ada model one-to-one. Model ini memetakan setiap thread tingkatan pengguna ke setiap thread. Ia menyediakan lebih banyak konkurensi dibandingkan model many-to-one. Kemudian ada many-to-many. Model ini
multiplex banyak thread tingkatan pengguna ke thread. Kemudian pustaka thread. Pustaka thread bertugas untuk menyediakan API untuk programmer dalam menciptakan dan memanage thread. Ada dua cara dalam mengimplementasikan pustaka thread. Yang pertama, menyediakan API dalam level pengguna tanpa dukungan dari kernel sehingga pemanggilan fungsi tidak melalui sistem call, menyediakan API di level kernel yang didukung secara langsung oleh sistem operasi. Kemudian pembatalan thread. Thread cancellation ialah pembatalan thread sebelum tugasnya selesai. Apabila sebuah thread mencari sesuatu dalam database dan menemukan serta mengembalikan hasilnya, thread sisanya akan dibatalkan. Thread yang akan diberhentikan biasa disebut target thread. Pemberhentian target thread dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, asynchronous cancellation, suatu thread seketika itu juga membatalkan target thread. Yang kedua, deferred cancellation, suatu thread secara periodik memeriksa apakah ia harus batal. Cara ini memperbolehkan target thread untuk membatalkan dirinya secara terurut. Selanjutnya ada thread pools. Keuntungan thread pool adalah yang pertama, biasanya lebih cepat untuk melayani permintaan dengan thread yang ada dibandingkan menunggu thread baru yang dibuat. Yang kedua, ada thread pool, membatasi jumlah thread yang ada pada suatu waktu. Kemudian ada penjadwalan thread. Untuk menjadwalkan thread tersebut, sistem dengan model multi-threading, many-to-many, atau many-to-one, menggunakan yang pertama proses contention scoop atau PCS. Pustaka thread menjadwalkan thread pengguna untuk berjalan pada LWP atau lightweight process yang tersedia. Kemudian ada sistem contention scoop atau SCS. SCS berfungsi untuk memilih satu dari banyak thread kemudian menjadwalkannya ke suatu thread tertentu atau CPU atau kernel. Kemudian kita masuk ke materi thread Java. Di sini ada status thread. Di mana terdapat status thread bisa berada pada salah satu dari status berikut. Di situ terdapat status thread yang pertama yaitu ada new. Thread yang berada di status ini adalah objek dari kelas thread yang baru dibuat, yaitu saat instansiasi objek dengan statement new. Kemudian ada runnable. Runnable ini agar thread bisa menjalankan tugasnya secara metode start dari kelas thread harus dipanggil. Kemudian ada blockit. Nah, blockit ini ya berfungsi sebagai sebuah thread dikatakan berstatus blockit atau terhalang jika terjadi blocking statement. Misalnya pemanggilan metode sleep. Nah, sleep adalah suatu metode yang menerima argumen bertipe integer dalam bentuk milisekund. Baik, selanjutnya ada did. Did ini akan terjadi apabila dia telah berhenti atau keluar dari run. Baik, selanjutnya ada pembentukan thread. Berikut ini adalah contoh kelas yang menggunakan cara pertama untuk membuat thread, yaitu dengan mengextend kelas thread. Kelas coba thread, extend thread. Ini adalah dapat dilihat contoh pembentukan thread dalam extend thread. Bisa dilihat pada tabel pertama. Dia menggunakan integer
dan pengulangan for. Selanjutnya, kelas coba thread yang kedua implements runnable, yaitu sama seperti ini. Ini percobaan yang kedua. Selanjutnya ada public class stats. Dapat dilihat pada layar, ini contoh kelas pembentukan thread. Baik, langsung saja kita lanjut. Penggabungan thread. Contohnya dalam suatu program, thread utama membuat sebuah thread tambahan bernama T1. Bisa dilihat. Yang selanjutnya adalah pembatalan thread. Cara yang lebih aman untuk membatalkan thread Java adalah dengan different cancellation. Pembatalan ini dapat dilakukan dengan pemanggilan metode interrupt yang akan mengset status interupsi pada target thread. Sementara itu, target thread dapat memeriksa status interupsinya dengan metode isInterrupt stat. Kelas coba thread yang ketiga, implementasi runnable-nya seperti terlihat pada layar. Suatu thread dari kelas coba thread yang ketiga dapat diinterupsi dengan kode berikut. Thread target thread sama dengan new thread atau new coba thread 3. Target thread start, target thread interrupt, set status interupsi. Selanjutnya ada JVM. Setiap program Java dijalankan oleh Java Virtual Machine. Artinya, program Java dapat dijalankan di platform manapun selama platform tersebut mendukung JVM. Umumnya, JVM diimplementasikan di bagian atas suatu host operating system. Hal ini memungkinkan JVM untuk menyembunyikan detail implementasi dari sistem operasi tersebut. Baik, selanjutnya ada aplikasi thread dalam Java. Salah satu kemungkinan keluaran program adalah sebagai berikut. Ada thread utama, ini coba thread 1, ini coba thread 2, dan seterusnya. Yang keempat, ada konsep penjadwalan. Nah, di mana konsep penjadwalan ini, yaitu terdapat wait, input, output. Nah, di sini kita load, kita masukkan file yang ada, lalu kita add, kita mengundang, lalu kita menjual. Kita mengolah lagi filenya, terus ditunggu lagi input-outputnya, lalu kita menjual lagi, terus dilihat lagi increment indeksnya, gitu seterusnya. Nah, yang warna merah itu adalah input-output brush, dan yang warna biru adalah CPU brush-nya. Baik, selanjutnya, penjadwalan primitif dan non-primitif. Penjadwalan primitif mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan, untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Penjadwalan ini bisa saja termasuk penjadwalan proses atau OMOK. Penjadwalan primitif memungkinkan sistem untuk lebih bisa menjamin bahwa setiap proses mendapat sebuah slice waktu operasi. Sedangkan penjadwalan non-primitif ialah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan konteks switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa diinterrupt. Selanjutnya ada algoritma penjadwalan. Nah, macam-macam algoritma. Multi-level feedback queue. Algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Misal pada kuantum sama dengan 8.
Nah, dia bisa pindah ke antrian kuantum sama dengan 16 dan selanjutnya. Di sini ada dispatcher. Nah, komponen lain yang terlibat dalam penjadwalan CPU adalah dispatcher. Nah, dispatcher ini ialah modul yang memberikan kontrol CPU kepada proses yang sedang terjadwal. Fungsinya, yang pertama context switching, yang kedua switching to user mode dari kernel mode, yang ketiga lompat dari suatu bagian di program user untuk mengulang program. Nah, terdapat pula kriteria penjadwalan. Ada CPU utilization, ada throughput, turnaround time, waiting time, response time, fairness, efisiensi. Nah, contoh kasus MVK. Nah, di sini terdapat proses, ada P1, P2, dan P3. Adapun brush time-nya ada P1 10, prioritasnya 3, waktu kedatangannya 0. Nah, P2, brush time-nya 3, prioritasnya 1, waktu kedatangannya 1. Untuk P3 ada brush time, ada 4, prioritasnya 2, waktu kedatangan 2. Untuk Gantt chart-nya, P1-nya 0, P2-nya 10, P3-nya 13. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama itu kita tentukan dulu waiting time-nya. Nah, untuk mencari waiting time itu, kita lihat P1. Untuk P1 di sini itu sama dengan 0. Dan P2 itu sama dengan 10. Karena waktu kedatangannya itu 1, maka 10 dikurang 1 sama dengan 9. Jadi P2 sama dengan 9. Nah, untuk P3 di sini sama dengan 13. Karena waktu kedatangannya 2, maka kita kurangi 2. Jadi P3-nya sama dengan 11. Nah, untuk mencari average atau rata-rata, itu dijumlahkan antara P1, P2, dan P3. Kenapa dibagi 3? Karena jumlahnya itu ada 3. Untuk membagi rata-rata itu dibagi 3. Maka P1 sama dengan 0, ditambah 9, tambah 11, dibagi 3 sama dengan 6,67. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan atau kurangnya penjelasan yang saya berikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat diterima dan dapat dipahami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.